Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak semuanya. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan materi geografi yang kemarin ya. Sekarang kita akan membahas tentang karakteristik daratan, karakteristik perairan, kemudian jalur alki, kemudian perkembangan transportasi di Indonesia, kemudian potensi kelautan di Indonesia. Oke, yang pertama kita bahas yang karakteristik wilayah daratan ini ya. Daratan di Indonesia dibagi menjadi 3 ya. Dataran tinggi, dataran rendah, dan bukit dan gunung. Kemudian perlu kita ketahui daratan dan dataran itu beda ya. Kalau daratan itu adalah wilayah di darat atau di permukaan bumi yang tidak tergenang oleh air. Kalau dataran itu ya sesuatu yang datar. Oke, ini dibagi menjadi 3. Kemudian kita bahas satu-satu. Karakteristik daratan di Indonesia. Ya. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini adalah dataran yang luas yang terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter mdpl, meter di atas permukaan laut. Ini contohnya di daerah dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, kemudian Bandung, dataran tinggi Puncak Bogor ya. Kemudian yang kedua adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah dataran yang relatif datar, luas dan memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Contohnya ada pantai, tanjung, dan delta. Kemudian ada gunung. Gunung itu kita bahas dulu. Pantai itu apa sih? Pantai itu daerah di pesisir laut ya yang tidak tergenang oleh air, atau biasanya di sini tuh daerah pasang surut air laut, pantai ya. Kemudian tanjung itu adalah daratan yang menjorok ke laut. Tanjung ya. Tanjung Priok, Tanjung Mas. Kalau selat itu berarti daratan ya lautan yang menjorok ke daratan, itu bedanya. Kemudian delta adalah daratan di muara sungai, pertemuan antara laut dan sungai. Biasanya membentuk cakar ayam atau seperti kipas, itu namanya delta. Kemudian gunung adalah daerah yang menonjol dibandingkan daerah lainnya yang memiliki ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Biasanya ini gunung memiliki kawah, biasanya ciri-cirinya. Kalau pegunungan itu barisan dari gunung-gunung yang berjejeran ya, pegunungan ya. Kemudian kalau bukit adalah tonjolan di muka bumi yang memiliki ketinggian di bawah gunung. Biasanya tidak berkawah kalau bukit ini. Kalau perbukitan berarti ya kumpulan dari beberapa bukit yang berbaris. Contohnya Bukit Barisan. Kemudian karakteristik perairan. Karakteristik perairan di Indonesia ini ya. Kita bahas. Yang pertama ada, kita bahas di sini dulu nih. Ada CEE sama laut teritorial. Kalau laut teritorial itu 12 mil dari pantai pulau terluar di suatu negara. Misalnya di Indonesia itu pulau terluarnya itu mana? Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, itu berarti 12 milnya ditarik dari pantai di pulau tersebut. Nah, 12 mil ke arah lautan lepas.
ini ya. Itu namanya laut teritorial. Kalau CEE itu zona ekonomi eksklusif. Berarti 200 mil dari pulau pantai terluar ini. Nah, di sini kita boleh melakukan kegiatan ekonomi eksklusif. Kemudian kalau di bawahnya landas kontingen ada dibagi 4 ini ya. Landas kontingen, lereng kontingen, tanjakan kontingen, terus dasar laut samudra dalam. Kalau bahasa lainnya itu ada namanya litoral ini ya. Litoral, terus neritik, terus batial, abisal. Sama aja. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik fisiografi di Indonesia. Ini dibagi menjadi ada 2 ya, paparan Sunda dan paparan Sahul. Kalau paparan Sunda itu pulaunya Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan nih. Paparan Sahul itu Australia ini sama Pulau Irian. Nih ya. Ini udah ada keterangannya. Dataran yang sekarang ada ini warnanya kayak gini. Kalau yang tenggelam ketika zaman es berlangsung ini ya. Ini ya, Laut Jawa, Selat Malaka ini. Selat Sunda. Kemudian selanjutnya karakteristik morfologi. Ini ya, ada dangkalan, ambang laut, lubuk laut. Dangkalan itu ya apa ya? Perairan laut yang dangkal. Kalau lubuk laut itu cekungan di dalam laut. Ambang laut ini, ambang laut kayak gini bentuknya. Kalau palung laut itu laut yang sempit tapi dalam ya. Atau bisa disebut jurang laut. Kemudian kalau gunung laut ini ya, gunung yang berada di dalam laut. Gunung laut. Atau bisa apa yang akarnya di dalam laut tapi kawahnya udah muncul ke permukaan, itu termasuk gunung laut. Kayak Gunung Krakatau ya, anak Krakatau dulu gitu. Kemudian wilayah di Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, yaitu 2/3 bagian dari seluruh wilayah luas laut negara. Karakteristik yang termasuk dalam wilayah perairan dibagi menjadi 3 ini ya. Ada danau, sungai, dan laut. Danau merupakan permukaan bumi yang cekungan di darat sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah dan aliran air yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Bermuaranya nanti ke laut. Kemudian kalau laut merupakan bagian permukaan bumi yang luas digenangi air yang dalam dan paling rendah. Ini ada rawa, teluk, selat, samudra. Udah paham ya itu. Kemudian perkembangan transportasi di Indonesia itu dimulai dari transportasi darat dulu ya. Terus setelah darat transportasi air, kemudian transportasi udara. Ini perkembangannya gitu. Kemudian kita bahas satu-satu. Transportasi air di Indonesia ini perkembangannya berawal dari pelayaran pada masa kerajaan Bahari atau Sriwijaya dan Majapahit yang dilakukan oleh Laksamana Cheng Hu. Pelayaran Portugis sampai Spanyol dan VOC pada abad ke-16. Ini ya. Sejarah transportasi air di Indonesia. Kemudian transportasi darat itu dalam bidang perhubungan darat, peranan jalan raya sebagai media lalu lintas semakin penting. Misalnya transportasi darat itu berkembang, kalau di Jawa itu namanya ada jalan Dendeles. Itu kalau
kalau di Jawa namanya Jalan Pantura, itu sebenarnya dibuat oleh petinggi Belanda yang namanya Daendels. Itu terkenal sekali. Kalau perkembangan transportasi daratnya awalnya dulu dari kuda ya, kuda, kemudian kuda ada gerobaknya, ke ada ini ya kereta ya, kemudian sepeda, sampai sekarang udah motor ya, canggih-canggih sekarang, sampai ada Gojek sekarang ya kan, keren kan. Kemudian transportasi udara, ini sejarah transportasi udara di Indonesia terkait dengan sejarah kemerdekaan. Kemudian transportasi pada 1948 mantan Presiden Soekarno membeli 2 pesawat tipe DC strip 3 dari Singapura. Wah, ini awalnya kita itu hanya punya 2 pesawat yang dibeli oleh Bapak mantan Presiden kita, Bapak Soekarno. Kemudian akhirnya berkembang menjadi banyak. Kemudian ada Bapak Habibie itu ya, yang mengembangkan industri pesawat di Indonesia. Kemudian perkembangan jalur laut di Indonesia ini sejarahnya ya, masa kerajaan Nusantara, masa kolonialisme, masa kemerdekaan hingga sekarang. Ini ada sejarah. Kemudian selanjutnya adalah ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia. Adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Jadi ini ibarat kata itu jalur tol tapi yang ada di laut. Ya, jalur ALKI, Alur Laut Kepulauan Indonesia, yang menghubungkan antar pulau yang ada di Indonesia. Ya, lautan maupun udara, ini jalurnya. Ada 3 ya, ALKI 1, ALKI 2, ALKI 3. ALKI 3 dibagi menjadi 3. 3A, 3B, 3C. Ini ya, ALKI 1 Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, Laut Cina Selatan. Kemudian ALKI 2 Selat Lombok, Selat Makassar, Laut Sulawesi. ALKI 3A Laut Sewu, Selat Ombay, Laut Banda, Barat Pulau Buru itu ya, Laut Seram, kemudian Laut Maluku, Samudra Pasifik. ALKI 3B Laut Timur, Laut Selat Leti, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik. Kemudian ALKI 3C Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik. Itu ALKI, jalur ALKI. Kalau kalian tidak paham Selat Sunda itu di mana, Selat Kalimantan di mana. Nah, ini ada petanya ya, kita bahas. Kalau hak kewajiban pesawat udara asing saat melintasi ALKI, ini hak-haknya, hak dan kewajibannya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Ini udah ada, tinggal dipahami aja. Ini jalur ALKI-nya yang tadi saya bicarakan. Ini ya, Selat Sunda. Ini ALKI 1, Selat Malaka. Kemudian ALKI 2 ini Sulawesi. Kemudian ALKI 3, 3A, B, 3C. Oke. Ini juga ada sama. Kemudian optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara. Nah, jadi optimalisasi Laut Indonesia sebagai jembatan Nusantara ini ada 3 nih. Jadi pengoptimalan laut di Indonesia untuk menjembatani Nusantara agar terhubung.
dan bermanfaat dengan optimal dan baik. Ada 3 nih, ocean based development, kemudian laut sebagai penghubung antar pulau di Indonesia, penggunaan tol laut di Indonesia. Kita bahas satu. Kalau ocean based development itu pembangunan berdasarkan berbasis perairan. Nah, intinya ya gitu ya. Jadi kalau dulu itu kurang memanfaatkan pembangunan di bidang perairan, sekarang itu digencarkan lagi karena kita adalah negara poros maritim yang memiliki sumber kekayaan laut yang sangat banyak dan potensi yang luar biasa di bidang kelautan. Kemudian laut sebagai penghubung antar pulau, karena di Indonesia adalah negara kepulauan, ya otomatis laut itu salah satu penghubung antar pulau sebagai jalur transportasi laut. Nah, bagaimana untuk membangun itu dengan pembangunan tol laut di Indonesia, ya? Jadi biar tidak ada kesenjangan sosial yang signifikan antar masyarakat di Indonesia. Contohnya harga semen itu di Pontianak itu sekitar 60-70 ribu. Ya, kalau di Jawa masih 50 ribu. Kalau di Irian itu 500 ribu. Bayangkan kan? Itu makanya program pemerintah sekarang ada pembangunan tol laut. Ini ya. Ini gambarnya tol lautnya. Sekarang sedang dibangun juga pelabuhan terbesar nih, termasuk terbesar di Indonesia, di Kijing ya, Mempawah itu. Oke, kemudian salah satu kebijakan yang mendukung pembangunan di bidang kemaritiman adalah penenggelaman kapal ya, yang viral kemarin-kemarin oleh Menteri Susi, Bu Susi Pujiastuti. Nih ya. Sekarang kita udah nggak dengar lagi ada penenggelaman kapal asing. Kemudian potensi sumber daya laut di Indonesia, ya, merupakan sumber daya laut yang sangat luar biasa yang ada di Indonesia yang dapat kita manfaatkan itu banyak sekali ya. Ada unsur hayati dan non hayati. Nah, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Yang pertama ada perikanan, hutan mangrove, terus terumbu karang. Ini ya potensi kelautan di Indonesia. Kalau perikanan jelas bisa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk mengambil ikan kemudian menghasilkan nilai ekonomis untuk masyarakat Indonesia. Kemudian kalau hutan mangrove mencegah abrasi ya, abrasi pantai, mencegah gelombang tsunami ini juga bisa. Kemudian sebagai ekosistem perikanan ikan-ikan kecil ini ya di sini. Kemudian bisa juga untuk wisata juga kan, kayak di Membawa ada itu kan wisata hutan mangrove. Kemudian kalau terumbu karang untuk mencegah gelombang, terus ekosistem ikan juga. Kemudian bisa juga untuk wisata ya, snorkeling, diving itu kan. Nih, udah kita bahas tadi ya. Kemudian ini ada pengelolaan sumber daya kelautan. Ini ada blue economy, coastal blue carbon. Satunya apa tadi? Nah, intinya kalau pengelolaan sumber daya kelautan itu, kalau blue economy itu intinya menggunakan prinsip-prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Jadi prinsip ekoefisiensi itu dalam pengambilan itu tidak berlebihan, terus
mengambil semua yang diambil untuk digunakan, atau apa yang mengambil secukupnya lah, gampangnya gitu. Kemudian dalam pengambilannya tidak menghasilkan limbah atau entropi kan, tidak merusak lingkungan, terus hemat bahan baku gitu. Pengelolaan sumber daya kelautan dengan blue economy, intinya gitu ya. Sekian pertemuan dari saya, semoga bermanfaat tentang pembahasan materi poros maritim, yaitu karakteristik wilayah darat, karakteristik perairan, kemudian jalur alki, dan potensi sumber daya kelautan di Indonesia. Sekian, terima kasih.